Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Anyani dari kelas 11-9. Saya di sini akan menjelaskan tentang flowchart dan pengertian pemrogram bahasa C++. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang fungsi flowchart dan di sini juga saya akan menunjukkan tutorial bagaimana supaya kalian bisa masuk ke GDB online untuk membuat pemrograman bahasa C++. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian flowchart terlebih dahulu. Flowchart adalah bagan atau diagram alur yang digunakan untuk menggambarkan urutan langkah-langkah dalam suatu proses atau program secara visual. Flowchart membantu memahami bagaimana suatu proses bekerja dari awal hingga akhir dengan menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menunjukkan kegiatan, keputusan, dan aliran data. Contoh, flowchart sering digunakan dalam pemrograman komputer untuk menggambarkan logika, algoritma sebelum dibuat dalam bentuk kode. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang fungsi flowchart. Beberapa fungsi utama flowchart adalah mempermudah pemahaman proses karena langkah-langkah dijelaskan dengan gambar yang mudah dibaca. Yang kedua, membantu perencanaan program digunakan sebelum menulis kode agar logika program jelas. Yang ketiga, meminimalisir kesalahan error dengan melihat alur kerja kesalahan bisa diketahui lebih awal. Yang keempat, sebagai dokumentasi proses kerja berguna untuk pelatih atau penjelasan kepada orang lain. Yang kelima, memudahkan komunikasi antar tim karena visualnya mudah dimengerti oleh semua pihak. Dan di sini juga saya akan menjelaskan pengertian pemrograman C++. Pemrograman C++ adalah proses menulis, menguji, dan menjalankan perintah-perintah menggunakan bahasa C++ untuk membuat suatu program atau aplikasi komputer. C++ sendiri merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dikembangkan oleh Bjarne Stroup pada tahun 1983. Sebagai pengembangan dari bahasa C++ menggabungkan dua konsep utama, yaitu satu, pemrograman prosedural berdasarkan urutan langkah-langkah atau prosedur, dan yang kedua yaitu pemrograman berorientasi Object Oriented Programming atau OOP, yaitu cara membuat program berdasarkan objek yang memiliki data dan fungsi. Dengan kombinasi kedua konsep ini, C++ menjadi bahasa yang kuat, cepat, efisien, dan fleksibel, sehingga digunakan untuk berbagai keperluan, dari pembuatan sistem operasi, aplikasi, game, hingga support profesional. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang tutorial masuk ke GDB online dan tutorial membuat GDB online. Pertama, kalian yang salin tadi itu potong dulu yang ada di kata-kata. Lalu kalian setelah itu tempel yang kalian sudah disalin tadi dan cek lagi sebelum kalian membuat C++-nya. Takut ada salah kata atau ada yang typo. Lalu kalian pencet ke bawah dan ke atas, lalu pencet tombol C++, dan setelah itu kalian ke bawah lagi, takut ada yang typo. Lalu kalian tekan tombol run, terus kalian isi nama siswa. Nama siswa itu nama kalian ya. Next, lanjut enter dan kalian isi nis-nisnya itu kalian pilih bebas saja, tidak harus nis yang benar-benar. Dan lalu lanjut kelas, pilih kelas kalian sendiri ya. Lalu kalian pencet enter lagi dan jangan lupa isi kota asal kalian. Misal isi kota saya kan Karawang. Nah, kalian boleh isi apa aja kabupaten, dan setelah enter lalu kalian pilih alamat kalian sendiri ya. Karena saya dari Jatisari, saya isi Jatisari. Dan setelah itu enter, lalu jadi ini dia GDB online untuk pemrograman bahasa C++. Semoga bermanfaat ya, jangan lupa cobain. Itulah cara untuk kalian bisa masuk ke GDB online. Jangan lupa kalian cobain juga ya. Sekian
video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like dan komen dan juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.